balik lagi nih sama Bornejas Cinere di podcastnya Bornejas Cinere. Masih bersama gue Yesaya Muntu yang akan temenin kalian beberapa menit ke depan. Semoga nggak bosan ya. Dan hari ini kita kedatangan teman yang luar biasa, salah satu pendeta besar juga. Dibilangnya pendeta besar. Badannya. Imannya. Oke, kalau gitu kita langsung sambut Pastor Nathanael Graneda. Halo. Apa kabar, Great? Puji Tuhan baik. Boleh dideketin dong mic-nya. Oh gitu ya. Nah, biasa nih soalnya nih. Nah, gitu. Ini bisa diginin kok. Oke, makasih loh. Insight menarik ya. Kayak susah banget, kayak nggak pernah. Betul. Oke, karena hari ini kita juga udah melakukan protokol kesehatan dan demi konten kita akan coba buka masker. Nggak apa-apa ya, Great ya? Nggak apa-apa dong. Oke, kita buka masker dulu. Oke, Great. Kita mau ngobrol-ngobrol biar enak dong, biar asik. Karena ini kan podcast juga, jadi kita santai aja. Betul. Lu pernah nggak sih ngerasa yang kayak namanya hilang koneksi sama Tuhan, atau lu nggak deket lagi sama Tuhan? Secara nih, lu kan pendeta. Dan ini hal-hal yang gua nggak pernah tahu. Apakah pendeta juga pernah mengalami yang namanya hilang koneksi sama Tuhan? Wah, ini tricky ya. Cuman pasti mungkin jauh sebelum jadi pendeta kali ya. Pas gue udah pelayanan ataupun masih bawa Kristen, gue pasti pernah gak koneksi dalam artian pernah dalam titik fase gue gak doa sama sekali. Males untuk berdoa. Sama sekali gak berdoa? Satu sih karena bisa terlalu asik sama aktivitas gue. Ya, jadi gue gak terlalu capek doa. Pernah juga doa jalan gitu. Tapi udah doa gue kayak bacain naskah aja. Habis itu amin, tidur atau menjalani aktivitas. Gue nggak ada impact sama sekali di diri gue, jadi kayak ritual aja bahasa gue gitu sih. Nah, terus titik balik di mana lu akhirnya yang tadinya lost connect sama Tuhan, lu akhirnya bisa connect lagi sama Tuhan, itu titik baliknya di mana sih? Dan itu gimana bisa terjadi gitu? Banyak hal ya. Karena kan jatuh bangunnya kan banyak ya. Jatuh bangun aku mengejarmu nggak nih? Jangan dong. Terus kedua banyak gitu, karena nggak cuma sekali 2 kali, cuma ada banyak hal lah. Gue lupa berapa sih tepatnya. Cuman ada titik di mana masalah. Itu kan masalah kalau kata pendeta kan alarm untuk kembali sama Tuhan. Iya, setuju sih gue. Cuman ada titik setelah masalah itu, ada titik gimana gue sadar nih, ya sampai ada masalah dulu baru mesti doa bener-bener. Jadi gue ada titik gimana ya will lah, gue mesti fight back untuk mesti ngelawan rasa males, lawan godaan, mesti mengisi diri dengan kesadaran bahwa hidup lo tuh cuman bisa sekuat doa lo gitu. Hidup lu cuman bisa sekuat doa lu. Yes. Itu gimana tuh? Maksudnya hidup lu cuman bisa sekuat doa lu. Jadi di saat kita nggak doa, hidup kita udah nggak ada apa-apanya atau gimana? Ya kan pasti gue nggak tahu ya, lo pernah baca atau enggak? Cuman kan pasti ada tulisan orang yang berlutut di hadapan Tuhan berdiri di hadapan siapapun, begitu kan? Itu kan, dan itu gue hidupi dan gue lihat, gue bisa kok, gue nggak doa, gue bisa menjalani hari-hari gue. Secara kasat mata, secara kelihatan gue looks good aja, tetap ganteng. Si sombong. tetap baik. Tapi ada satu titik di mana dalam hidup lo ada yang kosong, gitu kan? Kalau anak galau tuh bilangnya tuh di kamar gue rasa sepi, gitu. Ada mungkin di mana titik di mana ada satu kondisi di mana yang bisa nolong lo bukan orang lain, cuman lutut lo dan doa lo yang bisa nolong lo, Tuhan, gitu. Jadi ya begitulah. Terus lu gimana cara memulai doanya itu? Wah, ini tadi gue bahas di dalam sini sih. Boleh dong, langsung dibahas juga. Boleh, langsung dibahas. Cuman yang pasti kalau gue sekali deket gimana adalah gue datang apa adanya pasti. Lu datang apa adanya? Gue datang membawa bagasi dosa-dosa atau bagasi kesombongan gue sama Tuhan, gue datang sama Tuhan. Dan ini pernah terjadi sama hidup lu? Ya, iya dong. Biasanya kan Tuhan gue sombong banget, gue gak doa sama lo. Tuhan gue, siapa sih gue Tuhan bisa hidup gak pakai lo gitu. Apa saja minjem, masa gue hidup gak sama lo gitu. Gue datang dengan apa adanya sama Tuhan.
Gitu. Nah kan gue selalu pendapat gue selalu berpikir bahwa doa itu kan conversation. Betul, ya kan? Sebuah percakapan. Kan hubungan. Yes, jadi lo nggak komunikasi satu arah, nggak cuman datang nih, Tuhan gue mau A B C D E, amin, beres. Kan gue datang dengan diri gue apa adanya gitu. Kadang sometimes saat gue doa apa adanya, gue kadang nggak minta apa-apa. Gimana itu? Sometimes kadang lu datang kepada Tuhan dengan doa, lu nggak minta apa-apa. Terus bersyukur, apa yang lu lakukan? Gue cuma terima kasih buat hari ini, apa yang gue syukur di hari itu. Sama kalau gue dosa gue minta maaf dan mampukan gue untuk jalani hidup kayak yang lo mau. Serius, kadang kan kita mikir kan, gue doa mau doa ini ya. Cuman kan gue sadar doa itu kan bukan naskah kan. Iya, ya betul. Kan? Jadi kadang hati gue nggak mau ngeluarin aja, jadi gue cuma doa. Ya tadi berterima kasih. Kalau ada salah gue minta maaf dan mampuin gue buat hidup benar. Simpel as that, amin, udah beres. Gitu. Jadi gue gak mau jadiin doa gue itu sebagai ada urutannya, minta A, minta B, minta C, amin gitu. Enggak mau jadiin doa gue kayak begitu. Tapi lu pernah melakukan itu? Pernah dong. Jadi lu doa ada urutannya? Urutannya jelas, spesifik. Gue orang itu tata rapi kan. Gue doa misal keluarga, terus ada supaya itu keluarga. Ya maksudnya buat part ini. Habis ini beres yang part B. Contohnya pekerjaan. Gue detilin lagi tuh, tapi lama-lama bangsa-bangsa. Sampai sebenarnya situ. Negara-negara. Terjebak gue. Saya pernah masuk dalam hal itu juga. Gitu. Jadi pernah lah gitu doa yang gitu. Dan gue masa setelah gue udah gitu kok, justru doa yang terstruktur yang kayak lo kayak nyusun naskah proklamasi atau lo kayak nyusun pidato. Habis itu malah kadang gue nggak ngasih apa-apa habis itu gitu loh. Sometimes nggak ada yang lu dapet maksudnya. Sometimes ya, gue nggak bilang selalu. Cuman ada titik di mana lu cuman perlu bersyukur sama Tuhan. Pas titik di mana dalam jam doa lu cuman perlu berterima kasih sama minta maaf sama kesalahan lakukan hari ini. Gitu. Kadang gitu doang sih. Karena kan Tuhan bukan jin kan. Betul. Iya kan, betul. Yang mesti lo usap-usap lo sebutkan permintaanmu gitu, enggak kan. Dia kan Bapa. Dia Tuhan tapi dia juga Bapa. Jadi ya gue kadang cuman makasih ya Tuhan hari ini. Makasih ya gue bisa begini. Kadang yang konyol, yang recehan, kadang yang gede, ya banyak lah, jujur aja gue padanya sama Tuhan sih. Gitu sih. Benar. Jadi emang terkadang kita juga kalau ngadep Tuhan ya apa adanya aja. Yes. Kalau misalnya bisa cerita sama Tuhan tentang kegiatan kita hari ini, kita ceritain aja ya. Yes. Itu jauh lebih baik daripada kita yang mengepart apapun, walaupun itu baik juga. Tapi kalau lu menceritakan tentang diri lu membangun suatu hubungan sama Tuhan yang jadinya. Karena gini, kayak lo ngobrol sama orang tua lo. Betul. Orang tua lo juga pengen tahu kan. Lu kalau datang ke orang tua lo, ke nyokap lo, ke bokap lo, kayak masa lo cuma bilang, "Pah, Yesa butuh uang sekolah, butuh uang jajan." Udah ya, Pak. Terus bokap gue gini-gini. Itu bukan masalah buat kita ya. Wah, gitu. Tapi bokap gue udah meninggal. Lu ngomongin bokap gue, parah lu, sedih nih gue nih. Sorry ya. Tadi gue general nyokap atau bokap. Iya. Maksud gue, lu datang nggak mungkin begitu doang. Karena kan sometimes datang, mah, tadi Yesa habis ini loh. Cerita. Gitu kan. Kadang gitu kan, karena hubungan bapak sama anak, orang tua sama anak, itu juga hubungan belum sama Tuhan kayak begitu. Iya, kayak nanti gue ketemu sama nyokap gue bilang, tadi habis podcast bareng Pastor Nathanael Graneda. Wih, keren banget loh dia ternyata. Maksud kepalsuan kan di situ. Kan begitu kan, benar nggak? Iya, betul. Gitu. Kan yang terjadi ada hubungan dan sesuatu itu ya. Kadang harus minta, kadang cukup bersyukur beres kok. Gitu. Benar. Tuhan kita itu mau kok dengerin obrolan yang kayak gitu ya. Omongan konyol lo gitu. Bahkan maaf ya, misalnya on lo dalam jalan hidup gitu kan. Tadi Tuhan gini nih gitu. Jadi mau dengerin karena ini mau tahu lo gimana. Walaupun dia tahu segalanya ya, tapi kan beda kan, dia lihat sama dia tahu lo jujur sama dia. Dan lu udah mulai tahu ini tuh dari kapan? Maksud gua lu tahu kayaknya Tuhan mau dengerin cerita gue deh. Lu tuh taunya dari kapan? Ya gue lupa posisinya ya, cuman ada khotbah gitu kan, ada khotbah gue soal doa,
khotbah atau ada khotbah soal doa yang kecil tuh besar kuasanya dan gitu-gitu. Dan gue kan juga tertarik sama doa, gue baca buku. Terus gue dengarnya khotbah dan gue sampai titik pemahaman bahwa pemahaman gue ya soal doa adalah yang tadi gue bilang, doa tuh hubungan gitu. Jadi ya doa datang apa adanya aja. Gitu. Kadang kalau lo nggak perlu bersih untuk datang sama Tuhan, dalam artian lo nggak perlu, aduh gue nggak habis buat salah lagi. Gue habis salah banget nih, habis dosa nih gue. Gitu. Habis judi lagi, kalah lagi. Iya, bisa begitu. Maksud gue, lo ketemu orang tua lo nggak saat lo berlumpur habis main tanah, lo tetap datang ke bokap lo kan, gitu kan? Ya sama kita kayak begitu, men. Persis kayak begitu. Iya, karena di saat lo berdosa pun Tuhan masih terima lo kan. Yes, tentu Tuhan, dengan harus bertobatan ya. Ya pasti kita harus bertobat juga setelah Tuhan nanti sucikan kembali kan. Yes, karena satu hal, ini mau gue ngomongin di belakang sih, cuman gue ngomongin di sini untuk gue ingetin nih bahwa doa yang dijawab setelah lo berbuat dosa itu adalah doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa. Iyalah, itu tuh selalu buat dosa nih, kayak lo habis judi contohnya, atau lo habis ngapa-ngapain, atau lo habis malah gitu. Lo datang sama Tuhan, yang dijawab pasti pengakuan dosa lo dulu lah. Iya kan, baru masuk ke pokok doa lo apa. Benar. Gitu. Ini kayaknya bentar lagi gue ke branding jasa si penjudi deh. Ngomongin judi 2 kali. Gue cerita itu men. di podcast Binsar pun diomongin kayak gini juga. Ini lama-lama gue terkenal jasa penjudi nih. Udah bola, sabung ayam, apalagi. Ya kita rajemin aja juga apa yang mau. Ke branding sendiri. Nah, sekarang tuh how to connect with God. Bagaimana kita koneksi sama Tuhan. Betul. Yes. Mungkin langsung gue buka ayatnya dulu ya, pembukaannya ya. Gue masuk di ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini ayat gimana sidang kita di Tiberias, Pendeta Pariaji suka pakai ayat ini dalam perjamuannya. Bunyinya kayak begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih ya karena lebih luas. Gini, bahasa Inggrisnya kayak begini. If you stay joined to me and my word remain in you, you may ask any request you like and it will be granted. Jadi stay joined tuh bahasa aslinya tuh bukan bahasa aslinya, terjemahan ya. Stay joined itu versi lainnya tuh terkoneksi, connect sama Tuhan. Nah di ayat ini kan kalau lo bicara firmanku tinggal dalam kamu, itu artinya kan lo baca renungan, lo baca Alkitab. Tapi gimana cara lo tinggal dalam Tuhan? Bagaimana cara lo stay joined to God? Yang pertama perjamuan kudus. Ini ayat yang Papa Raji suka pakai buat perjamuan kudus. Yang kedua gimana cara lo dalam Tuhan terkoneksi ya dengan doa lo. Dengan doa lo. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Versi Inggrisnya gini, but the one who is united and joined to the Lord is one spirit with Him. Jadi bersatu sama Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, itu jadi satu sama Tuhan. Jadi lu doa gimana caranya? Ya pakai doa lo, pakai doa lo gitu loh, yes. Jadi gimana caranya supaya kita terkoneksi? Kita pakai doa kita. Yes, salah satu dengan doa. Kan tadi satu perjamuan kudus, dua dengan doa juga, gitu. Oke. Gila. Ini benar-benar hal yang mudah dikatakan, tapi mungkin akan sulit untuk dilakukan ya. Yes, walaupun ini hal paling basic ya, karena orang Kristen ya doa aja, cuman ini lewat doa kan. Tapi ini doa itu sesimpel itu, cuman sometimes kita nggak ngerti. Nah gini, gue pernah terjebak begini. Pernah terjebak dalam stigma kalau mau berdoa harus panjang. Nah kalau doa harus ada durasi waktu minimal ya 1 jam. Iya. Nah ini kan stigma-stigma yang ada gitu. Yang dan kadang banyak kan kita yang terkondem ngerasa, aduh, gue nggak bisa doa sepanjang itu. Yes. Karena gini, gue pernah di awal-awal gue ikut Tuhan, saat gue melayani deh, ikut Tuhan, gue sempat dengar cerita lah kayak pendoa syafaat, doanya bisa panjang. Kayak serius banget nih doanya nih, bagus juga doanya. Terus gue mau juga dong hidup dalam doa, sungguh dalam doa. Terus gue doa yang ngucapin ya, doa gue
bla 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 bla. Terus gue udah mulai kehabisan topik kalau bahasa. Gue kehabisan kata-kata. Akhirnya gue masukin doa-doa yang nggak perlu ya, doa-doa yang gue aja nggak pengen doain itu. Kayak doain bangsa bayi-bayi di Afrika. Kayak gue sebenarnya nggak terlalu pikir dan you know what, dan lo tahu apa sih abis gue menambahkan doa-doa yang menurut gue juga interest itu paling 20 menit men. Masih kurang. Gue berharap tuh udah 45 menit udah kayak lumayan nih gitu kan, kata di situ gue sempat mikir gini, kayaknya doa bukan gue deh. Kayak doa menjadi seorang pendoa itu bukan panggilan lu. Bukan gue. Cuman makin gede kan kalau nggak doa mau ngapain? Iya kan? Iya. Songong banget lo nggak pakai doa jadi hidup lo selama aja napas minjem yang lo punya dari Tuhan, lo nggak doa sama Tuhan. Minjem. Iya kan? Akhirnya gue mulai belajar gimana sih doa yang benar, dalam artian nggak doa yang pertama kan nggak doa kayak buat kedagingan gua, atau gimana doa yang bukan cuma lewat kayak gitu-gitu. Jadi gue mulai membiasakan diri untuk belajar dan biasakan diri untuk doa tuh ya padanya. Nah di Alkitab Yesus tuh suka menyindir orang-orang yang berdoa tuh di pinggir-pinggir jalan, ya kan, orang Farisi ahli Taurat, ya kan. Dia suka nyindir nih dalam Matius 6 ayat 7-8. Ada bahasa Inggrisnya, cuman gue bahasa Indonesia dulu ya. Ya boleh. Yang gue bacain, Matius 6 ayat 7-8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi makin banyak kata banyak kata-kata kita, doanya makin sip. Gitu kan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Terjemahan Inggrisnya nih gue sampai 8A doang ya. Maafin kalau Inggris gue masih pohon bambu ya. Ini. The world is full of so-called prayer warriors who are very ignorant. They are full of formulas and programs and advice. Peddling teknik. Doa pakai teknik, men. Lo bayangin doa pakai teknik. Forgetting what you want from God. Don't fall for that nonsense. Jadi gini, Yesus tuh bilang ke murid-muridnya, banyak orang nih bilang gue pendoa loh, gue suka doa tuh bagian hidup gue loh. Cuman sebenarnya mereka tuh doa tuh gak cuman buat pentas doang. Ini kan konteksnya gue ngomongin nyindir ahli Farisi Taurat kan. Mereka suka doa di pinggir-pinggir jalan biar dilihat orang. Dia bilang doa itu mereka menyangka karena banyak kata-kata. Bahasa Inggrisnya banyak formula, program, advice, banyak teknik. Padahal doa kan relationship, doa hubungan. Doa itu misalnya lo sama Tuhan. Yesus tuh bilang lo tuh nggak perlu kayak begitu, men. Kalau berdoa, doa itu kan harusnya menjadi hal lo datang sama Tuhan ini, lo doa. Lo pengen beban lo diangkat Tuhan. Lo pengen damai sejahteranya jadi turun sama hidup lo, di hati lo. Betul. Cuman kalau doanya lo doa tuh lo mesti A, mesti B, mesti C, mesti D, baru lo bisa doa. Malah jadi stressful kan. Itu bahkan yang membuat kita kadang jadi gak doa terlalu rumit. Betul. Itu satu jebakan loh, karena banyak kita tuh pikir doa tuh harus datang dengan bersih dalam artian suci, kudus, tak bercacat, itu mah di surga, men. Lo kan darah dan daging, lo bisa marah, lo punya emosi, gitu kan. Nah makanya Yesus bilang jangan doa tuh jangan kayak begitu, gitu. Dan celakanya di era modern ini banyak yang kejebak. Nih kalau dulu nih zamannya BBM, TBM ya. Suka ada broadcast message, ayat, terus doa. Bawahnya, sebarkan ini kalau tidak orang, maka doamu akan dijawab. Kalau tidak, keluargamu akan kena kutuk. Nah, kalau ada ancamannya di bawahnya ya. Gue kayak, dan apa sih ini? Gue bilang, sampaikan ke 10 orang terdekatmu, maka doamu akan dijawab Tuhan. Gila banget Tuhan, kuis. Ya gak sih? Betul. Cara kerja tuh gak begitu, men. Masa tuh datang ke Tuhan gue bener, sebentar. Berapa orang yang udah sebarin podcastnya? Baru 5 sih, jangan dulu. Sebarin dulu podcastnya. Gak gitu kan. Kamu masih kurang 5 lagi ya. Jangan dulu. Gak gitu kan, men. Itu yang buat Tuhan bilang doa tuh jadi stressful gitu loh. Doa tuh gak gitu. Iya. Sama kalau di Instagram itu yang ketik love untuk
ketik supaya, 2 kali supaya doamu dijawab Tuhan. Gue sekarang bisa kayak di expo kayak konyol banget nih orang gitu. Wow gitu loh, gue kayak apaan sih gitu, nggak gitu cara mainnya bang cara gitu. Kerjanya kayak nggak kayak gitu dong. Nggak gitu, emang di MLM nggak gitu kan. Iya. Memberitakan kabar baik satu hal, berdoa satu hal yang lain lagi. Iya gitu. Jadi buat kita sekarang yang masih terjebak di dalam doa yang harus, gue juga ngerasain itu. Dulu tuh gue berpikir doa itu harus panjang, benar-benar harus panjang. Dan gue tuh jadi nggak mau berdoa, males gue dulu doa, karena gue nggak punya stok kata-kata. Sama. Kata-kata gue tuh cuma itu aja. Dan gue jadi kalau misalnya disuruh berdoa, gue jadi takut. Itu relate sama gue dengan orang yang kosakatanya dikit. Kosakata dikit dan cukup membosankan gue ya. Gue cukup konservatif kan, gue ngomongnya itu aja. Nah itu gue sempat jadi yang stressful buat gue, kayak soalnya sih gue terkondem kayak gini doang doa lo gitu loh. Iya, doa itu kondem loh. Itu yang gue juga takutin tuh. Mungkin sekarang di luar sana banyak teman-teman yang lagi ngerasain kayak gitu, nggak mau berdoa atau kayak gimana karena, atau mungkin nggak pede doa sama banyak orang karena tuntutannya lihat kakak itu doanya bagus banget, panjang banget, kalimatnya indah-indah, puitis, kayak Daud di kitab Mazmur contohnya gitu. Gue jadi nggak pede doa gitu kan. Ada jebakan-jebakan kayak gitu kan. Gue pernah soalnya. Gue juga merasakan itu. Jadi gue yang kayak jadi takut, gue mau doa itu jadi takut dan jadi malu gue kadang-kadang. Ini doa gue nggak bagus nih, apa iya orang mau dengar? Dan ternyata itu doa itu bukan. Apa iya Tuhan dengar doa yang kayak begini? Itu kan. Dan doa itu emang bukan hanya untuk orang dengar, tapi doa itu untuk Tuhan yang tahu gitu. Jadi lu nggak usah. Jadi ini buat teman-teman nggak usah malu juga kalau misalnya doa kalian cuman 1 menit. 1 menit nggak salah juga ya kan? Nggak salah, cuman apa ya doa ya? Saya doa makan 1 menit ya. Gue juga agak bingung sih, cuman nggak salah juga. Gitu. Ya kan doa makan 1 menit udah terlalu lama kan. Orang mikir, waduh lama banget nih. Indomie udah agak kering gitu kan. Udah agak cacing kan. Ya kan? Indomie lagi ininya. Referensinya. Terus apa lagi selain doa? Maksudnya? How to connect with God. Aku masuk poinnya dulu ya. Boleh. Gimana cara kita koneksi sama Tuhan? Pada prinsipnya kita di dunia ini diciptakan untuk glorify Tuhan kan. Memuliakan Tuhan. Yeah. Ya kan? Dengan apa? Dengan perbuatan lo, dengan hidup lo. Cuman kan ujungnya kan, pangkalnya kan, awalnya kan pasti lo mesti sama Tuhan dulu. Lo mesti deket sama Tuhan dulu kan. Dan ke Tuhan lihat apa? Lewat doa lo. Ya kan? Karena lo kan doa lo nggak sendiri-sendiri kan. Iya. Ya nggak sih, doa tuh lo nggak bisa sedih ini nggak bisa sendiri, kayak ya udah lo Tuhan, gue manusia aja sendiri, gue nggak butuh lo. Songong banget kan. Ya kan, betul, kita napas saja minjem yang kita punya dari Tuhan. Jadi kan kita perlu sama untung nggak diminta dibalikin ya. Udah minjem. Kalau dibalikin bangkrut, gue beli oksigen sih, ya kan. Repot kan, kalau main hitung-hitungan kan repot. Nah, apalagi kan di zaman yang kayak begini kan, zaman yang udah maju, digitalisasi kan, kayak gimana sosial media tuh mengambil waktu lo, mengambil fokus lo, ya kan. Kadang di handphone gue ketahuan tuh, gue main Instagram beberapa menit, karena kan jadi makalisa doa, ya kan. Apalagi di kota-kota besar nih, pesonya tinggi, ya kan. Kayak kita di Jakarta, pesonya tinggi kan. Sorry, ini Depok. Bukan Jakarta, salah lo. Gua bisa salah. Oke. Jadi Jabodetabek kali kita. Iya, Jabodetabek. Ya kan? Gue baru tahu di Depok ya. Pantes agak beda sendiri orang-orangnya ya. Oke, jadi di kota-kota besar Jabodetabek dengan pressure yang tinggi, dengan tuntutan yang tinggi, demand yang tinggi, terus dengan ada pemahaman bahwa gue mesti buat diri gue dong, me time, susah gitu kan. Nah, ini adalah caranya menurut gue, adalah salah satu hal yang perlu kita lakuin untuk bisa terkoneksi sama Tuhan. Yang pertama lo tuh mesti, bahasa Inggrisnya ini be still, atau mesti jadilah tenang atau diam. Jadilah tenang. Yes, gitu, tenang. Diam tuh bukan diam yang gabut, nggak ada kerjaan yang diam lo bengong, bukan. Tapi lo tuh mesti spare waktu lo buat tuh doa sama Tuhan. Jadi itu waktunya tuh bukan sisaan. Lo set schedule. Nih gue jam segini gue mau doa. Kita buka ayatnya dulu deh ya. Boleh dong. Mazmur 46 ayat 10a. Dibilang begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah,
versi NIV-nya dibilang he says be still and know that I am God. Terjemahan Inggris yang lainnya lagi nih buat gue juga kaget sih. Let go of your concern, then you know that I am God. Wow. Jadi lo pas lo masuk dalam jam doa lo nih, sebelum lo datang duduk lo lutut, pokoknya sikap doa lo, lo tuh mesti tahu dulu apa yang mantan cewek gue belum balas, udah balas atau belum ya, mantan gue gimana ya, PDKT-an gue gimana ya, atau bos lo tahu dulu, lo tinggalin, lo fokus sama Tuhan. Gini kan, waktu gini gue ngobrol sama lo guys, mata gue kemana-mana, mikir terus. Lo pasti enek kan sama gue. Iya, kan? Nih orang dengerin gak sih? Iya kan, gitu kan. Sama dengan Tuhan, pokoknya hubungan sama Tuhan itu sama kayak lo sama orang lain, sama kayak lo sama orang tua lo, atau dekat tuh sama. Lo mesti tenang dulu, lo mesti fokus dulu sama Tuhan. Baru lo bisa berdoa dengan tenang. Ada 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri lo dulu, jadi dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Karena kalau doa tapi lo masih mana banyak utangnya ya, jadi saat lo doa otak lo tuh traveling mana-mana. Iya, jadi nggak fokus ya. Nggak fokus, dan bahkan nih gue alamin ya, contohnya nih, Tuhan besok mau bayar ini, gue percaya lo pasti akan menyediakan. Otak lo tapi jalan, tapi dari mana ya otak lo mikir begitu loh. Jadi lo ngomong begitu sama Tuhan, mulut lo percaya, otak lo mikir. Tapi dari mana ya? ngomong habis sih lo gitu kan? Lo percaya atau enggak? Gitu kan? Jangan setengah-setengah begitu, benar nggak? Betul. Jadi kalau lo doa, kadang kan suka otak traveling gitu, kayak ya gimana tapi gitu, otak lo jalan, Tuhan gue mau sembuh, tapi masih sakit nih. Ya emang iya bos. Tuhan mau sembuh tapi mikir cara bayar rumah sakit gimana ya? Tuhan yang dipikirin cara bayar rumah sakit, artinya kan dia percaya dia sakit ya. Begini, Tuhan gue nyeri di dada gue sembuh, tapi masih sakit. Ya lo masih paham, masih sakit nih. Ya iya masih sakit bos, mau langsung hilang. Emang lo ke jin? Enggak kan? Ada proses kan. Emang ada yang langsung sembuh, cuman kan nggak semua begitu. Betul. Ya kan. Setuju sih. Yes, nah ini ada satu lagi ayat dari Mazmur. Dia gambarin doa tuh kayak gini nih. Mazmur 131 ayat yang kedua. Ada bahasa Inggrisnya, gue mulai dari Indonesia dulu ya. Boleh. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu kan kayak anak yang minum ya, haus ya. Padahal yang ngomong kayak gitu. Malah dikasih tauin lagi. Kan tadinya kamera maksudnya movie-nya ke lu nih, terus lu kasih tauin. Kayak gue jadi sungkan ya. Ya udah gue minum dulu deh. Minum dulu yuk, Grab. Bicara di orang dikasih tauin. Ini kan ada yang namanya bisa di scale up gitu loh, bisa dipindahin gitu. Gue terlalu natural orangnya. Iya. Sorry. Gue bukan orang entertain soalnya. Gue terlalu apa adanya. Ya, jadi di sapi itu kan kayak lo abis nyusu sama ibu lo, ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya nih kayak gini, but I have still and quiet myself, just a small child is quiet with his mother. Jadi kayak lo nenangin jiwa lo tuh kayak lo anak bayi yang sama ibu lo. Jadi kayak gini, anak bayi nangis. Anak bayi nangis di satu saya di depan di nangis. Bentar. Dideketin dikit. Ya. Nah, anak bayi nangis. Terus ibunya datang sama dia. Lo kenapa gitu? Kamu kenapa? Diangkat, digendong, sudah bayinya diem. Itu Tuhan tuh gambarin saat lo sama Tuhan berdoa, lo nenangin diri lo, nenangin jiwa lo, let go of your concern. Lo tuh kayak begitu. Tuhan tuh kayak ibu yang lo lagi nangis, datang dalam doa lo punya masalah kan, lo mungkin nangis, atau lo mungkin ngeluh, atau lo mungkin lo jujur lah padanya kayak Tuhan tuh kayak, oh iya kenapa sih lo? Terus dia gendong lo men, tidak, enggak apa-apa, ada gue katanya segitu. Itu sensasi itu kayak lo dipeluk ibu lo satu nangis, itu tenang kan. Jadi iya kan, jadi lebih tenang. Yes, kayak gue ada masalah, jadi lebih percaya. Yes, ada masalah, gue ketemu nyokap gue suka cerita apa adanya gitu sama dia. Habis cerita masalahnya tetap ada, tapi gue lebih kuat karena nyokap gue nguatin gue. Itu Tuhan kayak begitu. Sensasi bahasa gue ya, atau feel yang sama saat lo menenangkan jiwa lo, itu kayak begitu. Untuk berdoa kayak begitu. Dan suatu kutipan menarik nih, kutipannya ini gue nggak tahu dari siapa, cuman gue menemukan kutipan ini gini. Anonim ya, masih anonim ya. Ini bahasa Inggris gini,
the more we train ourselves to spend time with God and Him alone, the more we will discover that God is with us at all times and in all place. Gue sedih nih denger ya. Karena lo gak ngerti. Dipatahin. sorry. Gue ada sempat pikir apakah ini semelo itu, semengandung bawang itu. Kayaknya gak gitu-gitu banget. Cuma oke. Gimana. Jadi kalau bisa gue artiin dengan cepat aja ya kayak gini, kayak semakin lo ngelatih diri lo untuk ngeluangin waktu lo, ngasih waktu lo sama Tuhan, lo fokus sama Tuhan, semakin lo sadar kalau Tuhan tuh ada sama lo di setiap waktu lo, dimanapun lo berada, di setiap kondisi hidup lo, up and down-nya tuh dia ada. Kadang kita ngerasa Tuhan gak ada karena lo gak doa. Betul. Karena lo ada masalah, gini banget sih katanya lo ada. Jadi ada men. Lo aja ya nggak doa, lo aja nyalain Tuhan, lo aja yang fokus sama masalah lo, bukan fokus sama Tuhan. Begitu. Jadi lo perlu banget lo. Ini bicara sikap doa lo di masukin doa lo perlu dengan tenang. Lo udah gak usah mikirin tuh utang lo, gebetan lo, cem-ceman lo, kerjaan lo, bos lo, atau apapun deh yang bikin lo otak lo mikir. Let go of your concern tadi bilang ya. Sama Tuhan. Kalau lo ngomongin tuh yang jadi concern lo, yang jadi masalah lo. Udah. Setuju. Jadi lo nggak, yang tadi gue bilang tadi, lo nggak, gue sembuh masih sakit, tapi ya iyalah bos. Emang itu langsung hilang, nggak juga kan. Begitu. Cuman di Alkitab pun Yesus loh, anak tunggal Allah gitu. Dia berdoa mengasingkan diri. Ya nggak sih? Betul. Di Lukas 16 dia bilang gini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bahasa Inggrisnya gini, Jesus often slip away to be alone, so he could pray. Iya. Jadi di tengah pelayanan yang luar biasa itu, dia tetap cari tempat. Banyak mujizat, ribuan orang ikut dia kadang misahin diri. Cari tempat yang nyaman dan jadi lebih tenang buat dia ya. Dan berdoa. Sometimes kalau lo nggak misahin diri lo, Tuhan yang misahin lo. Oh iya. Itu berita-berita kayak begitu. Sometimes lo terlalu hectic, Tuhan buat kondisi di mana nggak ada pilihan selain datang sama Tuhan. Yang gue tadi di depan pernah. No other choice, cuman Tuhan yang bisa gue datengin. Serius lo pernah? Ya mau gimana lagi gitu. Kalau ngomong orang, gue nggak mau dikasihin orang lain, ngapain dikasihin orang lain? Ya Tuhan lah. Gue nggak mau jual susah nih gue, tolong dong, nggak mau gitu gue. Aja sama Tuhan. Nah kalau lu nggak, ada kan namanya red ya kan, kalau camp 3 hari 2 hari lo di take out dari kerjaan lo, kesibukan lo kerjanya cuman bangun, makan, ibadah, game sedikit, ibadah lagi, betul. Sharing di grup, atau tadi ada pelepasan 3 hari 2 malam gitu terus. Nah itu definisinya kayak gitu, lo keluar dari kesibukan lo, keluar dari rutinitas lo, bikin tempat yang jauh lebih tenang untuk koneksi sama Tuhan. Sama Tuhan itu. Itu lo di itu lo tuh apa adanya deh. Lo doa, lo di charge, dibekelin, lo ada sesi jujur sama Tuhan, pelepasan, lo ketemu yuk teman-teman yang dari Tuhan, yang sevisi, itu kakak rohani yang ngerti dan udah pernah ngelewatin masa yang lo alamin sekarang. Nah itu udah begitu. Nah kalau lo nggak buat begitu, nggak harus camp deh, karena kan pandemi ya. Ya lo mesti ada waktu buat lo sendiri dong. Apalagi di masa pandemi, waktu sangat banyak ya. Waktu sangat banyak. Yang WFH itu kan memang sudah, mungkin ini emang jalannya untuk kita balik lagi. Betul, memang kadang ada yang lebih sibuk saat WFH, gue tahu. Tapi at the end, lo butuh Tuhan, men. Yang tadi gue di depan tadi, lo tuh cuman sekuat doa lo sama Tuhan. Lo tuh cuman, kalau lo sama Tuhan gak kuat, ya lo gak kuat dalam kehidupan ini. Hadir ini kan kejam gak sih? Sehat gak sih? Gitu kan. Bahkan di Alkitab pun dikatakan Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa tuh. Dalam Daniel 6 ayat 10. Daniel dia salah satu, kalau bisa gambar itu kayak orang istana lah ke Indonesia kan. Kalau istana kayak menteri. Dia doa 3 kali sehari. Daud dalam Mazmur 119 ayat 164 dia bilang 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Yesus yang tadi gue bilang, dia mengasihkan dirinya berdoa. Pertanyaan gue adalah, kita siapa? Iya, betul. Buat nggak doa. Kita siapa nggak doa?
Kak gue sibuk. Nah nih Daniel, Daud aja loh. Betul. Mereka tokoh-tokoh besar Alkitab pun meluangkan waktunya. Meluangkan untuk doa. Bukan meluangkan sih bahasa tepatnya, tapi memberikan waktu. Kalau meluangkan lo hanya menyisakan. Setuju sih sama bahasa lo. Dia tuh ngasih waktu dia buat doa. Gitu. Siapa kita, men? Gue cuman karyawan. Gue cuman bisnismen. Gue nggak bilang mengecilkan, cuman dia aja, men. Kalau kayak sekarang itu udah kayak Presiden Jokowi, jadi dengan kesibukan yang mengunjungi banyak daerah, dia punya waktunya. Ibaratnya begitu loh. Kita tuh siapa untuk sombong? Gue sibuk. Nanti kalau dibilang kayak benar lo sibuk ya, gue buat nggak sibuk lagi. Mateng nggak lo? Pengangguran mateng nggak lo? Amsyong bro. Mateng nggak lo? Nggak sibuk lagi nih. 24 jam di PHK, 24 jam bengong aja kan, nge-play CV di Job Street ya kan. Habis itu nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, itu doa tuh. Kan jangan sampai. Betul. Ya kan, jangan sampai. Sebelum itu terjadi. Yes. Dan buat teman-teman, kalau misalnya kalian ngerasa hal itu mungkin lagi terjadi sama kalian, kalian hilang koneksi sama Tuhan dan pengen koneksi kalian balik lagi sama Tuhan, kalian harus tenang, fokus, terus berdoa sama Tuhan. Yes. Lo mesti tenang dulu lah. Intinya lo mesti datang sama Tuhan dengan kondisi yang tenang. Dengan kondisi yang tenang, dengan udah percaya, gak usah bikin apa-apa. Ya udah, kayak tadi fokus kayak gue biasa. Gue lihat lu, gue nggak lihat yang lain. Gue nggak lihat abang-abang JNE, gue lihatnya lu. Nggak usah dikasih tauin dong. Ada abang JNE. Oh iya benar. Kan tadi juga lewat tuh di sini. Iya, kan tadi kelihatan di kamera. Gue cuma fokus sama lu sama bahan gue, gitu iya, kan. Iya. Kayak begitu. Gitu. Oh iya, untuk teman-teman tahu ini kita lagi syuting di daerah Cinere juga, jadi bukan Jakarta. Iya, jadi buat teman-teman mungkin kalau mau datang bisa ke Zaman Restoran, jadi kalian bisa datang ke tempat ini. Dan semoga ini bisa jadi berkat juga, kan? Kalau misalnya sering nge-tag podcast di sini, diskon mungkin gua. Ini mengandung paid promote ya. Paid promote. Nanti gue centang paid promote. Oke, baik. Enggak, ini sedikit lah. Ini Abang Jane yang tadi dibilang sama Great. Oke, jadi lu fokus sama tempat, jadi sekitar sini. Itu yang. Jadi lo perlu taruh schedule lo berdoa, jam doa lo, jam doa bangun, jam doa sebelum tidur, semua jam doa khusus lo. Gitu. Gue sampai detik ini selain doa pagi, doa saat bangun maksudnya ya. Terus doa malam sebelum tidur, sama doa makan tentunya. Ya gue ada jam doa sendiri, dimana gue bangun subuh untuk doa. Gitu. Nih gue bukan soal rohani ya, cuman gue ngerti di situ kekuatannya. Gue ngerti kalau nggak ada itu, nggak ada gue sekarang. Gue sekarang karena gue dan bahasa gue menabur jam itu, jam di pujian penyembahan, jam di doa di situ. Betul. Gue sih nggak bilang nggak menawarkan benefit ya, itu maksud gue lo perlu ada kan, itu suatu kewajiban juga kan, itu lo mesti ada. Gitu, lo mesti ada jam-jam khusus lo sama Tuhan lo. Saat orang udah pada tidur ya lo doa. Saat musuh lo lagi tidur ya lo doa. Musuh lo tidur, musuh lo kerja ya sama dong. Kan mesti bayar lebih. Nggak ada kelebihannya, sama aja kayak Messi atau Ronaldo yang berangkat latihan di jam yang sama teman-teman yang lainnya ya. Betul. Kemarin aja gue denger Messi di PSG datang 2 jam lebih awal daripada yang lain. Dia mau kasih waktu lebih ya kan. Gitu ya. Gue mau tahu dari lo sih. Lo di situ gitu. Lo di situ. Enggak, gue baca berita. Oke, lo lagi. Soalnya lo yang nge-scan Messi palanya kan, panas atau enggak mungkin. Security dong, pakai baju pramuka. Emang pasti ada yang dibayar lebih kan. Lo mau hebat ada yang lebih dibayar. Ya kan? Lo mau pintar ya lo belajar lebih. Betul. Itu sama, lo mau kuat doa, kuat dalam Tuhan ya harus ada lebih. Karena pondasi juga dong. Betul. Oke. Yang pertama itu be still. Mesti tenang. Jadilah tenang dari rasa doa. Oke. Terus ada lagi? Yang kedua? Yang kedua nih. Ini basic juga. Cuma sometimes kita sebagai orang percaya, terutama nih yang udah Kristen bertahun-tahun, suka terjebak nih. Yang kedua adalah gimana cara terkoneksi sama Tuhan. Jadi agar doa lu nggak lewat doang. Ya. Yang kedua adalah be sincere, honest, jujur. Be real about how you feel. Jadi ini dalam doa lo tuh mesti tulus. Lo tuh mesti apa adanya. Lu mesti apa adanya. Karena yang tadi bilang tadi, doa tuh bukan pidato kan.
Doa tuh bukan Tuhan, gue mau A, gue mau B, gue mau C, amin. Beres. Doa itu conversation kita itu. Betul. Wah, terdengar dong. Maaf ya, kita juga dekat jalanan. Terdengar kalau Cinere itu keras. Suara motor ya. Cinere banyak yang motor ya. Dan konotasinya dekat dengan begal ya. Oke, ya. Boleh dilanjut. Jadi kita harus tulus. Yes, apa adanya. Maksud gua tulusnya udah begini loh. Lo bener-bener apa ya? Kadang kan makin lama lo kadang lo makin lama ikut Tuhan lo makin kayak yang tadi kayak di awal lo makin gimana ya doanya bagus ya. Gimana doanya biar enak ya. Gimana doanya yang biar gimana gitu biar wah doa gua gimana ya. Atau Tuhan tuh mau dengar doa yang kayak apa sih? Kayak kita banyak tips and trick padahal enggak perlu. Ya kan? Kadang gini. Kadang doa lo karena lo pengen lama, doa lo pengen bagus. Ntar di depan lo tambahin topik-topik yang nggak perlu. Contoh nih, Tuhan berkati bayi-bayi di Afrika yang kelaparan, beri mereka makan Tuhan. Padahal lo nggak peduli sama mereka. Padahal ngeliat beritanya juga nggak pernah. Padahal baca berita nggak pernah. Cuma denger aja dari orang kan. Dari hoax WhatsApp lagi. Itu juga dari grup keluarga. Dimana kita anak muda menjadi tim swinging ya nggak? Ya kan? Padahal lo nggak punya interest sama sekali sama mereka. Kenal kagak, pernah kesana kagak, baca berita lewat doang. Cuma lo tambahin biar apa? Biar iya aja doa lo. Biar doa lo tuh bagus aja biar Tuhan lihat lo peduli. Padahal Tuhan kan lihat hati lo kan. Betul. Ya gini, karena ini jebakan gitu. Lain hal nih, gue ngasih pagar ya, ngasih border gini. Kalau lo doain mereka, doain siapapun pemimpin bangsa, doain konflik dunia. Kalau emang lu tertarik, kalau lo emang concern, kalau lo emang hati lo di situ benar-benar lo concern akan pada dunia, gak ada masalah. Silakan doain. Boleh. Cuman yang jadi pagar gue batasin di sini ya. Yang jadi masalah adalah lo doain mereka, cuman biar bagus doang, biar di hadapan publik tuh, dia peduli ya gitu. Oh iya ya, doanya bagus ya. Gak perlu men, kan Tuhan tahu lu. Betul. Lu bisa bohongin orang tua, pacar, istri, atau leader lo, tapi kan Tuhan gak selalu bohongin. Betul. Ya, karena Tuhan itu bisa ngeliat sampai ke dalam hati kita. Yes, kan? Kedalamannya dilihat. Bahkan lebih dalam daripada lo sendiri tahu diri lo. Iya. Tuhan. Makanya gue bilangin kayak tadi gue kasih pagar. Kalau lo emang mau doain, kalau lo emang peduli, hati lo di situ, silakan. Tapi kalau lo cuma nambah-nambahin diksi-diksi kalimat puitis doang, mending nggak usah karena Tuhan juga nggak butuh. Betul. Tuhan cuma butuh hati lo. Dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan begini, apabila kau mencari aku, maka menemukan aku. Apabila kamu melayani aku dengan segenap hati. Segenap hati lo tuh udah tahu di situ. Hati lo, jadi yang apa yang ada di hati lo nih, yang tadi keluarga lo, apapun, mungkin ada bangsa ya, itu lo taruh, lo tumpahin. Tapi kalau nggak ada hati di situ ya nggak usah. Gitu, makanya itu tulus apa di situ ya. Karena itu tidak jadi tulus kalau itu nggak ada di hati lo ya. Yes. Semua kan berasalnya emang dari hati. Apa yang lo pengen ucapkan dan doakan itu semua asalnya emang harus dari hati ya. Karena bukan seremoni kan. Betul. Bukan ritual, lo itu bukan upacara, doa, amin, beres. Bukan kewajiban. Itu tuh kebutuhan. Betul. Ya kan, wajib kan. Ya kalau enggak lu salah. Iya. Ya kan, walaupun salah juga. Cuman lebih kuasa adalah lu butuh doa itu. Iya, kayak kita butuh ngobrol sama orang itu, kita butuh. Yes, karena kan gini. Manusia nggak bisa seorang diri kan. Dan Indonesia apalagi terkenal dengan suka berkomunikasi. Yes, orangnya ramah. Nah, karena kan kalau kata senior doa adalah nafas hidup orang percaya. Betul. Awalnya itu klise, tapi lama-lama ya benar juga. Nah, kalau dipikir benar juga ya. Nggak nafas mati. Oh, kita kalau nggak doa mati. Nafas hidupnya. Kekuatan lo di situ, di dalam doa lo. Itu yang jadi masalah kayak gitu. Kalau gue boleh balik ke topiknya, kita buka ayatnya dulu deh. Dalam Matius 6 ayat 5 dan 6. Yesus ini lagi-lagi kayak dari poin pertama, dia tuh ngasih sebuah sindiran, kayak sebuah guidance. Dua kayak begitu nih. Lagi-lagi ke orang Farisi ahli Taurat. Gue baca ayatnya gini ya.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, show off, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6-nya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus cuma bilang, lu kalau doa gak usah lihat banyak orang. Ahli Farisi kurang rohani apa, dia suka puasa. Dia kitab-kitab yang mereka dia hafal, hukum-hukumnya mereka hafal. Bahkan yang gue pelajarin, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali mereka berdoa setiap hari. Kurang rohani apa coba? Tapi mereka doa di tikungan jalan untuk show off, biar dilihat orang, wow, biar orang applause, hebat ya dia doanya ya, dia bisa doa loh. Tapi Yesus bilang di ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka udah dapat upahnya. Apa upahnya? Ya applause manusia. Tapi kan doa kan bukan buat manusia, doa kan buat kita sama Tuhan. Sesungguhnya mereka dapat upahnya. Jadi maksud gue, lu kalau doa, masuk kamar lu berdoa aja udah, jujur apa adanya udah, gak perlu banyak diksi-diksi yang gak perlu. Ya udah kayak gitu, datang aja sama Tuhan. Iya, setuju sih gue. Jadi lu berdoa bukan untuk menunjukkan lu jago berbahasa, lu jago berkata-kata, lu emang ngeroh atau kayak gimana. Gila, gue pendoa syafaat banget loh. Tapi emang terkadang itu bisa dilakukan kalau kalian emang lagi di acara keluarga yang kayak great pimpin doa, ya kalian tetap berdoa dengan ketulusan hati kalian, bukan untuk jadi show off atau kayak gimana. Dan jika kalian ingin berdoa, ya ada baiknya kalian berdoa sendiri, karena jauh lebih tenang juga dong. Ya kalau udah publik oke. Cuman kan maksudnya ada orang doanya tuh sengaja nih, tahu-tahu lagi ngumpul, tahu-tahu doa sendiri. Ya iya benar. Kalau emang Tuhan ngasih visi, gak ada masalah. Lagi-lagi gue bicara hati ya. Gitu. Tapi kalau hati lo pengen biar dikira rohani doang, ya mending gak usah men. Ngapain? Kita bilang, sesungguhnya dia dapat upahnya. Betul. Udah lihat, oh iya, kita bisa doa. Itu upah lo udah beres. Iya. Gitu kan. Habis. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang how to connect with God. Otomatis hal ini pasti nggak mudah untuk kita lakukan. Yang tadi kita udah omongin itu nggak mungkin segampang itu dijalanin. Pasti ada yang namanya penghalang. Penghalang. Gue belepetan. Sorry guys. Oke. Jadi penghalang apa sih yang mungkin terjadi di dalam koneksi kita sama Tuhan? Gue ngomong dulu nih sebelum bahas itu. Gue nggak akan bahas yang wah gimana banget, karena gue pengen dari basic. Gue nggak mau terlalu bahas yang hebat-hebat. Tapi nyata yang basic aja lo gak bisa. Betul. Gitu kan. Jadi gue basic aja dulu yang dari cara lo yang kita tuh hari-hari. Betul. Ya. Jadi gue nyatet ada 2 penghalang kita terkoneksi sama Tuhan dalam doa kita. Oke. Yang pertama, dalam doa kita tuh kadang kita mencoba membuat orang yang terkesan sama doa kita. Mencoba membuat orang lain terkesan sama doa kita. Yang kita ngomongin. Dengan kita menggunakan bahasa-bahasa yang puitis-puitis, diksi-diksi yang menarik. Kadang kita kalau layanan Yesa doa atau gue doa, tiba-tiba doa kita menjadi panjang. Betul. Menjadi lengkap. Betul. Dan soal menjadi lebih berat. Jadi betul. Kayak Bapa dalam surga dalam nama Yesus, kami berterima kasih karena sinar mentari boleh memancarkan sinarnya pada pagi hari ini. Di tengah fajar yang indah. Menggunakan diksi-diksi yang baru. Kadang kita biar orang lihat, oh iya ya. Padahal nggak perlu-perlu banget. Kadang kita doa pengen begitu kan. Gitu. Kadang kita pengen doa biar kelihatan, wih hebat nih orang ini. Bisa doa. Menurut gue itu sebuah kesalahan. Lo mencoba membuat orang lain jadi terkesan. Doa terkesan sama doa lo. Menjadi hebat ya. Bisa doa ya. Gitu. Jadi ini menurut gue yang harus lo dalam doa lo tuh nggak perlu mikirin orang lain. Karena gini, karena lo tadi hubungan, doa itu pembicaraan sama Tuhan.
Kalau lu fokus sama orang, gak mungkin di saat yang bersama lu fokus sama Tuhan. Betul. Ya gak? Betul. Lu gak akan bisa fokus sama lu, sama operatornya gak akan bisa fokus. Ya gak? Gue liatnya gini-gini kan pasti. Lu mesti fokus sama Tuhan. Betul. Ya kan? Nah, fokus sama Tuhan, lu gak perlu invest sang operator. Gue cuma perlu fokus sama kita berdua bahas apa. Nah, sepertinya begitu. Lu gak perlu fokus sama mereka. Kalau lu berdoa mewakili mereka, benar kan? Betul. Nah, lu fokusnya sama Tuhan. Lu manjatkan doa lu, permohonan lu sama Tuhan. Tapi lu fokus sama dia doang. Gitu loh. Jadi ini kesalahan pertama yang kadang kita terjebak. Gitu loh. Yes. Betul. Yang kedua langsung nih. Boleh. Jadi kan ada itu kesalahan pertama karena kita pengen orang lain itu impress sama kita. Yes. Sama doa kita. Yes. Oke, yang berikutnya? Menurut gue ini yang paling bahasa gue cukup fatal tapi konyol ya. Kita berdoa mencoba membuat Tuhan terkesan sama doa kita. Membuat Tuhan yang terkesan? Iya. Jadi tadi manusianya, sekarang Tuhannya. Tuhannya. Ini kayak tadi contoh yang lo bilang di poin pertama nih. Kayak gini, Tuhan, terima kasih buat matahari yang bersinar di pagi hari. Terima kasih untuk langit yang cerah. Kalau lo benar-benar bersyukur, gue gak ada masalah. Tapi kalau lo cuma buat gombalin Tuhan, mending gak usah. Masa baru bangun udah ngelihat burung-burung berkicau yang luar biasa? Kamarnya ada jendela kan. Iya. Gue gak pasti kayak, Tuhan terima kasih buat rumah yang layak ini. Kadang selalu so puitis kan. Terima kasih buat tempat tidur yang bagus. Gue kalau emang lu benar-benar berterima kasih, silakan. Lagi-lagi bilang gitu ya. Tapi pesan gue, Tuhan kan bukan gebetan lo yang bisa lo gombalin. Ya kan? Tuhan kan bukan gebetan lo yang kayak puitis tuh kayak Yesa. Iya, yang bisa diketik pakai jari, diterima pakai hati kan. Kayak baju waktu itu kan, ada logo buayanya. Tuhan kan nggak kemakan begitu men. Iya nggak sih? Betul. Ini maksud gue, Tuhan nggak bisa digombalin men. Jadi lu mau mencoba pakai kalimat puitis karya sastra, bahasa gue tuh kayak, lu mau ngomong apa deh sekarang? Begitu loh. Lu mau apa? Percaya lo bener-bener bersyukur. Percaya lo bener-bener makasih ya. Iya, karena itu ketulusan hati. Nah, tadi ketulusan hati. Jadi kalau urusan benar-benar ngapain? Kadang kan kita kan misalkan dalam pelayanan nih, kita doa, ya kan? Dia yang doa, terus dia doa bla 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 bla, terus kita nemu bagus juga nih doanya nih. Bagus juga nih kata-katanya nih. Bagus juga nih kalimatnya nih. Gue masukin ke dalam kalimat doa gue. Padahal juga ya gombalan aja atau kadang kalimat yang gitu-gitu aja. Gitu, cuma muter aja di situ. Kan enggak perlu. Ya enggak sih? Itu hal-hal yang enggak perlu. Yang gue bilang tadi karena lagi-lagi Yesus bukan perempuan yang bisa digombalin, enggak bisa. Iya. Gue pernah lagi kayak gitu. Pakai kata gue juga pernah, men. Soalnya gue ngerasa, aduh gue gak punya materi nih buat kata-kata. Dan kata-kata orang gue adopsi. Iya, betul. Itu hal basic. Makanya ini kan gue bilang gue baca hal basic kan. Ya kan, yang kadang orang suka terjebak di situ. Betul. Ya kan, kadang gini, kita makin lama ikut Tuhan, makin lama ikut sama Yesus, bahkan kadang makin lama melayani, kadang ya, nggak semua, kadang kita tuh makin terjebak dalam klise-klise kayak begitu. Ya nggak sih? Justru saat kita baru dibaptis, baru terima Yesus, baru convert di agama yang lain jadi terima Yesus, doa lu malah lebih jujur kan. Betul. Ya kan, doa lu malah lebih, Tuhan saya capek, Tuhan saya sakit, sembuhin saya. Saya percaya kau menyembuhkan, amin. Kadang kita kan makin awal begitu kan, kita makin lama kita makin kayak nggak gitu deh. Justru malah yang penting kejujuran lo dalam doa lo, bukan kalimat-kalimat puitis lo. Itu yang menurut gua. Nah sekarang gimana koneksi sama Tuhan ya? Yang terakhir nih, yang gua catat. Salah satu koneksi sama Tuhan ini penting. Yang ketiga adalah gini, believe God will answer your prayer. Percaya bahwa Tuhan pasti akan jawab doa lo. Ya kan? Nah pasti gue buka dengan jawaban Tuhan kan, ya, tidak, nanti. Ya kan? Jadi jawaban jangan lo pastikan dikasih. Itu gue bilang di awal dulu ya. Iya. Ya kan? Jawaban Tuhan, tapi lo mesti punya iman kalau dia bakal jawab. Jawabannya apa? Ya 3 antara 3 itu. Yes, no, maybe. Later. Iya. Yes, no, mungkin. Ya kan? Later nanti gitu kan. Artinya gue bilang dari situ dulu. Ya. Dan hal yang perlu lo ingat, hal yang perlu kita ingat dalam doa kita, ada 2 faktor yang Tuhan menjawab doa kita.
Yang pertama, God's grace, anugerah Tuhan. Yang kedua, my faith, our faith, iman kita. Jadi mujizat itu kan perpaduan antara saat iman kita ketemu dengan pertolongannya Tuhan. Betul. Dengan kebaikannya dia, dengan belas kasihannya dia. Itu kan, itu mujizat kan kayak gitu. Pertemuan antara dua hal itu. Kita tahu iman kita sama Tuhan yang penuh kasih. Ya kan? Dan ini yang mesti lo sadarin. Ini saat gue belajar, gue jadi makin gak pengen gak doa. Gue harus doa. Karena begini, ini gue akan mundur ke perjanjian lama. Oh, di perjanjian lama lo menghadap Tuhan, lo pakai dewa binatang. Sih? Zaman dulu banget itu ya. Dulu banget. Ya kan, tergantung, ada lembu, ada burung, ya kan. Betul. Dan yang hadap imam. Betul. Bukan lo. Betul. Dan celakanya kalau imamnya gak kudus, imamnya mati di dalam. Iya. Di ruang maha kudus itu kalau imamnya gak kudus, dia mati di dalam. Makanya imamnya masuk harus ada tali di kaki. Jadi kalau misalkan beberapa saat dia nggak muncul ditarik, tariknya tinggal mayat dia mati, gitu kan. Nah, kita kan sekarang nggak begitu. Yesus datang ke dunia, dia Bapa di surga mengawinkan anak yang tunggal. Yesus datang ke dunia, dia tuh pengen, bahasa gue tuh pengen putar balikin semua metode itu, semua step-stepnya, untuk lo bisa datang sendiri sama Tuhan. Lo nggak perlu pakai imam. Karena begini, kenapa pakai imam? Karena kita kan nggak sempurna. Betul. Tuhan itu maha suci, maha adil, maha mulia, ya kan? Betul. Makanya imamnya pun harus suci, harus kudus, biar dia nggak mati di dalam, biar dia didengar. Ya kan? Artinya ketemu tuh mesti sama-sama nih, ya kan? Nah, Tuhan tuh memutar balikin bahwa lu tuh ngadep Tuhan, lu nggak perlu imam lagi. Caranya dengan apa? Dia tuh datengin anak yang tunggal, Yesus Kristus. Buat kayak salib, buat lu, buat gue, buat kita semua. Setuju. Ya kan? Karena gini, Tuhan kasih anaknya itu inisiatifnya Tuhan loh. Kan Tuhan lihat kita nih manusia, kita nggak bisa tebus kita sendiri. Betul. Ya kan? Butuh darah yang suci itu. Betul. Ya nggak sih? Gak ada yang bisa tebus sendiri. Siapa cuma Tuhan. Maka dia datang, putar balikin itu. Ini yang paling penting. Gue sadarin bahwa kita tuh sebenarnya butuh mediator loh. Kalau bahasa gue tuh butuh jembatan. Kalau kita pun bahkan dikatakan dalam kitab Roma, Yesus jadi pembela kita kan. Betul. Ibaratnya kalau lo dalam hukum, kalau lo yang tahu dakwahnya, lo punya pengacara, ada hakimnya Bapa di surga. Saat lo berdoa, Yesus jadi pembela lo. Iya nggak? Dia bilang, Bapak, dia udah gue tebus. Bapak, darah gue udah tercurah buat dia. Jadi kalau dia doa kesembuhan, darah gue udah nyembuhin dia. Jadi pembela buat lo. Jadi Yesus tuh, lo bisa kenal sama Tuhan tuh karena dia yang jungkir balikin, dia yang bongkar semua step by step. Karena begitu besar kasih dia sama lo, dia kasih anak yang tunggal, dia tebus lo. Jadi supaya kalau kita bisa diselamatkan. Jadi bisa diselamatkan, jadi kita bisa doa sendiri sama Tuhan. Betul. Jadi kalau lo bisa berdoa sendiri sama Tuhan, terus lo nggak doa, bahasa gue udah sia-sia banget. Si pinter bener nih. Si pinter bener, udah dibayar tapi nggak mau makan. Begitu kan? Ibaratnya dia jajan nggak mau jajan. Bahasanya begitu. Karena begitu kan? Karena pentingnya di situ. Lo nggak terus lo sendiri. Yesus datang, jadi jembatan, jadi mediator lo kalau bahasa gue. Kalau bahasa kitab, jadi pembela buat lo. Di saat lo berdoa, di tengah kesalahan lo, di tengah ketidakbaikan keadaan lo, anytime ini bisa doa sama Tuhan. Jadi lo berdoa, lo nggak harus ke gereja. Karena lo ada masalah di kantor, lo ke gereja, dipecat sama bos lo. Jadi lo ada masalah di kantor, lo bisa ke WC doa. Iya. Lo di jalan, lo dapat kabar buruk, lo bisa doa di mobil, lo bisa doa di motor. Lo lagi sakit, terbang di rumah sakit, nggak usah ke gereja dong. Lo bisa doa di tempat tidur lo lagi sakit. Jadi Tuhan tuh pengen itu. Tuhan tuh pengen anytime ini lu bisa doa sama Tuhan. Karena bisa dilakukan di mana aja. Bisa untuk dimana ngobrol aja. sama Tuhan. Nggak perlu di gereja, nggak perlu dengan persembahan, nggak perlu dengan imam. Lo bisa ngomong sendiri sama Tuhan. Betul. Lo bisa ngomong sendiri. Makanya kan ibadah online ini mengajarkan kita kan, nggak ada altar call. Lo pakai iman lo sendiri tuh di situ tuh. Pakai iman lo perjamuannya, terus minyak urapannya. Itu ngajin kita beriman.
Makanya kan malah kita yang kadang ya nggak afdol kalau nggak doain pendeta, nggak afdol kalau nggak altar call. Nah sekarang soal altar call gimana lu coba? Iya. Ya nggak, iman lu yang mesti kerja sendiri, ya nggak sih? Betul. Itulah makanya lu mesti punya iman. Dengan segala hormat, doain pendeta itu bagus, hebat, penting. Tapi nggak harus sama pendeta. Karena lu juga bisa doa sendiri sama Tuhan. Ini yang gue pegang. Iya. Ini yang gue pegang. Gue bisa kok doa sendiri. Saat gue lagi susah pun, ya mungkin gue sama terdekat gue doain gue ya. Cuman gue nggak perlu heboh karena gue bisa doa sendiri. Karena yang bisa doa dan terkoneksi sama Tuhan bukan gembala doang, bukan pendeta doang, bukan yang Kristen 20 tahun mungkin atau yang melayani 10 tahun. No, setiap kita bisa doa sendiri sama Tuhan. Jadi gue nggak ngesampingin doa pendeta, cuman kita pun juga bisa doa loh. Jadi jangan gantungin iman lo sama orang lain. Setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya kesempatan untuk berdoa punya langsung akses, punya akses. Nah, ya kan? Punya akses untuk langsung doa sama Tuhan. Betul. Nggak usah nitip-nitip, Pak Pendeta, nitip doa dong buat Tuhan. Itu nggak salah ya. Itu nggak salah. Kita kan nitip, dia nitip. Jadi dia nggak berdoa. Dia cuma nitip doang. Pak Pendeta, saya nitip dong, doain buat ini, buat keluarga saya. Dianya nggak doa. Kacau juga sih. Nitip doang. Iya. Kacau juga sih. Si Kristen nitip nih. Nih. Nebeng nih bos. Gitu kan. Karena gini, ini ayatnya dalam Ibrani 4 ayat 16. Bahasa Inggrisnya langsung aja ya. Dia bilang gini, let us then approach God, throne of grace, tahtanya Tuhan, tahta anugerahnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, with confidence, dengan nyaman. Nyaman datang sama Tuhan, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Jadi dia datang sama Tuhan with confidence. Gak ada lagi ngedakwa lo, gak ada lagi mesti pakai darah, mesti imam, gak ada lagi. Lu bisa datang sendiri. Jadi nanti dapat mercy, anugerahnya, belas kasihannya, kebaikannya saat lo butuh. Karena dari Yesus sudah lakuin semuanya. Betul. Ini gue ada disclaimer, gue bukan hyper grace. Ya, gue bukan melegalkan sebuah dosa. Gue bukan dosa ayo, tapi doa juga ayo. Bukan. Cuman lo mesti sadar bahwa lo bisa doa kepada sama Tuhan. Betul. Dan kayak gue bilang di depan, doa yang dijawab setelah berbuat dosa adalah doa pengakuan dosa. Ya kan? Jadi lo mesti bersih dosa lo dulu. Cuman anytime lo bisa doa kapan aja. Setuju. Kapan dia bisa doa sama Tuhan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa sekarang kayak, aduh, gue udah gak layak lagi sama Tuhan, kalian jangan takut untuk datang sama Tuhan, karena kita percaya kalau Tuhan itu udah nebus dosa kita dan kita itu sudah diselamatkan. Udah saatnya kita kembali sama Tuhan, bahkan kita punya akses langsung untuk berdoa sama bahkan Tuhan. Dalam Alkitab, dalam tentang anak yang hilang, saat anaknya udah cabut bawa warisannya bokapnya, terus udah gak punya duit lagi, mau menghamba sama bokapnya, ya gak sih? Betul. Saat dia datang, yang lari bapaknya. Iya. Bukan yang anaknya. Disamper ya dia ya. Yang lari bapaknya. Nyamperin anaknya. Didatengin, dicium, dikasih jubah, dipotong lembu yang paling terbaik. Dikasih cincin. Yes. Jadi saat bikinin pesta. Yes, jadi saat datang sama Tuhan, percayalah, yang lari bukan lo, yang akan lari itu Tuhan. Betul. Gitu kan. Jadi percayalah, gak pernah terlambat. Selama lo masih hidup, masih bernapas, kalau katanya bergembala sidang, masih bisa bertobat. Oke, saatnya kita connect lagi sama Tuhan. Saat kita connect sama Tuhan. Ini ayat gua yang terakhir mungkin, Ibrani 11 yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betul. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi tanpa iman, nggak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betul. Jadi kalau lo doa, datang aja sama Tuhan, pakai iman lo. Nggak usah minder, nggak usah gimana-gimana, datang juga apa adanya. Gue akan mungkin tutup kali hari ini dengan sebuah cerita. Dia true story. Dari seorang di Amerika namanya Bruce Davis. Ini di boleh deketan nih biar dengar nih kan. Dia tahun 60-an. Ya kan? 60-an. Tahun 60-an dia adalah member sebuah geng. Ya kan, dia sebuah geng MLM. Bukan. Dan pasti bukan geng motor ya. Iya. Sebuah geng mafia gitu namanya Charles Manson. Terus dia di penjara. Dia di penjara karena pembunuhan. Oke.
Dia di penjara, aku nggak salah seumur hidup. Tahun 60-an. Tepatnya tahun 74, menurut cerita dia ngerasa hopeless. Dia ngerasa sadar bahwa gue butuh Tuhan nih. Dia bilangnya bukan Tuhan, gue butuh orang yang nyelamatin gue nanti saat gue mati nanti. Dan dia inget Yesus. Terus dia cuma doa begini. Doanya menurut gue bukan doa yang wahani. Dia cuma doa begini. Kata pendeta, lo sayang sama gue. Tuhan, gue gak pernah lakuin hal yang baik buat nama lo. Kalau lo sayang gue, ubah gue. As simple as that, man. Dia cuma bilang, gue gak pernah lakuin apa buat lo kok. Tapi kalau lo sayang sama gue, lo ubahin gue. Dan dengan proses, dia berubah. Tuhan ubahin dia dengan banyak proses. Dia cinta Tuhan, dan di tahun 80-an tuh dia jadi, bahasanya tuh kalau ada persekutuan di penjara, dia ketuanya. Dia mengkonseling napi-napi pembunuhan di penjara itu buat balik sama Tuhan. Apa sih yang gue omongin, apa yang gue sampein? Simple as that, bahwa kalau lu jauh dari Tuhan, mungkin lu ngerasa jauh nih, dosa gue banyak banget nih, salah gue banyak, gue nggak layak. Gue cuma bilang, kalau nggak layak, nggak ada yang layak untuk ketemu Tuhan. Gue juga nggak layak karena gue manusia. Gue banyak salah, gue banyak kekurangan. Tapi karena Tuhan datang, Tuhan tebus gue. Karena Tuhan sayang sama gue, kita dilayakin datang sama Tuhan. Betul. So, datang, beresin salah lo, beresin dosa lo, beresin pelanggaran lo, datang sama Tuhan. Yang tadi nggak pernah terlambat. Dan dia nggak akan nolak lo. Ajaibnya dia nggak akan tolak lo. Ajaibnya dia nggak akan bilang lo terlalu kotor. Gue nggak mau. Nggak gitu. Dia akan menerima kita padanya. Dia akan terima. Nggak ada jurang terlalu dalam buat dia nggak bisa angkat lo. Betul. Nggak ada yang terlalu kotor buat dia nggak bisa bersihin lo. Betul. Jadi kalau lo nggak takluk sama Tuhan karena lo minder akan salah lo, beresin, datang sama Tuhan, kayak di pemahaman anak yang hilang, datang, percayalah deh, kalau lo sungguh-sungguh datang, lo bawa semuanya nih bagasi salah lo ke Tuhan. Yang lari bukan lo, yang lari Tuhan. Betul. Yang lari bukan lo, Tuhan. Sama kayak cerita anak yang hilang ya. Yes. Sama kayak gitu. Gokil ya. Golok dan kikir. Gokil. Keren banget loh hari ini. Yes. Pengajaran yang dikasih tauin sama Pastor Nathanael Graneda. Yeah. Jadi hari ini kita belajar banyak tentang gimana sih caranya connect sama Tuhan. Dan buat teman-teman semua yang rasa, wah kayaknya ini sangat memberkati aku banget nih, kalian bisa nge-share juga langsung ke teman-teman kalian yang lainnya. Betul. Dan dengan cara kalian nge-share ke teman-teman kalian juga udah bisa jadi dampak yang baik buat teman-teman kalian. Betul sekali. Thank you banget loh Gret. Terima kasih. Sudah boleh join di sini. Siap. Oke. Dan buat yang pengen kenal Gret lebih dalam, bisa follow Instagramnya di @nathanaelgraneda. Yes. Dan buat yang pengen tahu Born-Again Cinere lebih dalam juga bisa search Instagram kita @bornages_cinere. Spotify kita @bornages cinere. YouTube kita Born-Again Cinere, dan TikTok kita Born-Again Cinere. Oke, kalau kayak gitu kita mau pamit. See you and God bless you. Bye bye.